seru banget ya. Kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih ada Nuke di sini dan juga ada partner Nuke dong. Siapa lagi kalau bukan Aisyah Grey di sini. Nah, kita kembali lagi. Saya tahu kalian udah nggak sabar untuk menanti kita kembali karena kita langsung masuk ke tema backpacker. Nah, jangan pernah menyebut diri sendiri sebagai backpacker kalau misalkan nggak tahu pengertian backpacking itu sendiri. Nah, apa ayo ya kan? Kita coba bahas dari pengertian backpacker itu sendiri ya, atau backpacking ya. Backpacking itu karena sering banget nih Nuke, kalau misalkan orang itu salah mengerti tentang arti dari backpacking itu sendiri. Nah, asal itu kegiatannya murah, orang udah langsung aja, wah backpacking nih. Gue habis backpackeran nih. Nah, gitu kan. Nah, prinsip utama backpacking itu sebenarnya adalah independen atau tidak bepergian bersama kelompok tur. Betul. Nah, travel light, terus juga membawa barang sesedikit mungkin, plus juga educated, bersifat mendidik, dan juga travel cheap, berwisata dengan cara dan biaya murah. Nah, lebih spesifik lagi ini ada beberapa hal lain yang bisa membedakan backpacker dengan wisata biasa nih. Ya, ini ada banyak pengertian ya, apalagi menurut beberapa ahli nih di sini yang udah dirangkum. Yang pertama nih ada menurut dia di tahun 2013 mengungkapkan nih ternyata Aisyah, kalau backpacker itu dapat diartikan sebagai perjalanan mandiri. Gak ada trip organizer yang mengatur perjalanan dan berangkat hingga pulang, sehingga wisatawan tuh hanya tinggal menyetorkan sejumlah uang dan menikmati perjalanannya. Ya intinya kita beneran pergi sendirian gitu, nah, solo jadi traveler lah gitu ibaratnya. Iya, jadi kita nggak beli paket-paket wisata. Kalau biasanya kita liburan itu kan kita beli paket wisata, ada yang udah include dari tiket pesawatnya, udah dijemput di bandara, hotelnya udah nginep di mana, di sana mau ngapain aja itu udah diatur sama paket wisata. Nah, kalau misalkan backpacker menurut dia ini adalah ketika kalian ini berliburan sendiri, beli tiket nyari sendiri, atau kalian misalkan mau melakukan jalur darat. Gitu kan, nyetir sendiri gitu. Terus juga di sana kalian cari-cari info sendiri menuju ke destinasi yang kalian inginkan tuh rutenya kemana ya gitu. Terus bagaimana kita entah sewa motor atau jalan kaki. Pokoknya benar-benar kita mencari kegiatannya dan juga mencari jalan keluar sendiri. Betul. Yang selanjutnya ada dari mana nih Aisyah? Ini dari Buddha Bumbitak tahun 2008. Ini mengatakan bahwa backpacker adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata dengan membawa semua kebutuhan barang-barang dengan menggunakan tas punggung untuk mengakomodasi semua kebutuhannya tersebut. Nah, ini ada yang 2008 ini mengatakan bahwa ketika kalian bepergian, barangnya itu nggak pakai koper ya, pakai tas ransel. Semua barangnya bisa bisa kalian masukkan ke dalam ransel. Nah, ini artinya adalah ketika kalian ini bepergian benar-benar membawa hal-hal yang secukupnya aja gitu. Gak bawa banyak-banyak barang ya. Benar banget. Nah, terus selanjutnya ini ada pendapat dari Maos ya di tahun 2007. Backpacker itu merupakan seorang yang mandiri dalam melakukan perjalanan dengan perencanaan yang bertujuan untuk mencari pengalaman pada setiap destinasi yang dikunjunginya dan berfokus terhadap alam, budaya, dan pengetahuan. Nah, jadi fokusnya nggak cuma untuk belanja, untuk makan ya, tapi mengeksplor ya budaya, alamnya di sana. Jadi nambah wawasan juga ternyata. Gitu. Jadi kalau misalkan tujuan berwisatanya adalah untuk menyatu dengan alam. Bener banget. Gitu. Jadi karena banyak banget kan Indonesia nih menyuguhkan wisata-wisata alam yang luar biasa. Gitu. Nah, backpacker tulen juga hanya akan melakukan perjalanan secara mandiri atau independen. Artinya adalah mereka itu nggak melakukan perjalanan menggunakan agen perjalanan, apalagi dengan biaya yang sangat besar sekali. Nah, selain itu juga durasi tinggal di suatu tempat tujuan rata-rata juga lebih lama dibanding wisatawan biasa. Karena itu backpacker selalu memilih tempat tinggal di rumah kenalan ataupun penginapan dengan akomodasi terendah serta makan di tempat yang sederhana. Nah, kalau misalkan backpacker itu kenapa biasanya akan tinggal lebih lama? Karena mereka bisa tinggal dengan penduduk. Betul. Mencari informasi sambil ngopi-ngopi. Oh, kalau di sini ada apa aja, Pak? Ada ini, ada itu. Saya pernah lihat orang ini di mana ya? Nah, sambil menggali informasi-informasi dari warlock nih. Betul. Jadi menyatu ya dia sama warga lokal
ya, dan belajar biasanya banyak tentang budaya di sana. Betul. Mereka kayak bener kata Aisyah, nggak akan dengan waktu yang singkat tapi agak lama, karena memang di sana mereka karena untuk penelitian kah atau apa, jadi memang menyatu sama warga lokal dan budayanya. Nah, karena kalau misalkan kita ngomongin budaya, kalian itu nggak bisa nih ya mengenal suatu budaya kalau misalkan kalian tidak pernah merasakan tinggal di sana. Nah, biasanya yang dilakukan oleh backpacker kenapa tinggal lebih lama, karena benar-benar ingin merasakan tinggal sebagai warga lokal di sana. Nah, dengan begitu dia bisa sangat mengerti bagaimana pola pikir budaya di daerah tersebut, terus juga apa kebiasaan mereka dan juga nilai-nilai yang mereka anut. Nah, itu kita bisa belajar dengan kita menjadi salah satu dari mereka, seperti itu. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong tadi kan rata-rata pengertian dari para yang udah kita sebutkan itu tadi hampir sama ya, mandiri, independen. Nah, ini ada beberapa istilah yang sering digunakan di dunia backpacker. Oke. Aisyah katanya. Oh, ada nggak selalu disebut sebagai backpacker ya? Iya, Oke. jadi ada istilahnya lah gitu yang sering mereka pakai lah gitu kan. Ini yang pertama ini ada hitching. Mungkin kalau backpacker yang udah sering berpergian ngeh nih sama kata-kata hitching. Atau yang biasa disebut dengan hitchhiking juga bukan sih? Iya, bisa. Bisa juga Bisa, ya. Oh, bisa. jadi hitchhiking atau biasanya hitching juga ya? Hitching juga. Oke. Nah, ini nih kalau kalian pernah lihat film-film gitu, ada orang bawa tas ransel besar terus nunggu di pinggir jalan, cari tumpangan, Begini, begini. ya kan? Nah, Ah, itu disebutnya hitching. oh gitu. Yang biasanya Ya. kalau misalkan di film-film gitu itu angkat-angkat kaki gitu ya. Iya Kalau di film-film. Iya, Tapi kalian kalau misalkan mau melakukan perjalanan enggak usahlah kalian buka-buka paha itu ya. Kalian langsung bisa minta Gini aja, numpang gini. aja. Iya, Ha. itu artinya kalian itu mencari atau meminta tumpangan di jalan. Nah, seperti itu. Gitu. Dan next ini ada istilah juga hostel. Nah, ini nggak salah sebut ya, ini bukan hotel karena memang ada yang disebut sebagai hostel. Nah, kenapa? Karena bedanya apa nih sama hotel Aisyah gitu kan? Nah, ini merupakan tempat menginap yang menyediakan dormitory room atau private room. Nah, fasilitas yang disediakan seperti kamar mandi, dapur, ruang internet, tempat setrika dan lainnya bisa digunakan bersama-sama. Tujuannya adalah agar para penghuni hostel bisa saling berbagi dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, ini seperti kos-kosan tapi ditujukan untuk wisatawan, seperti itu. Ya, dan biasanya memiliki harga yang lebih murah dibanding hotel ya. Jauh lebih murah dibanding Jauh hotel. lebih murah. Ini makanya menjadi idolanya para backpacker. Nyari hostel yang murah di daerah sini mana ya? Betul banget. Gitu. Nah, Kita kok barengan ya? Gara-gara makan nasi Padang apa gimana nih? iya makan barengan gitu kan. Oke. Jadi nanya bareng. Yang selanjutnya ada yacht hostel. Apa bedanya kira-kira sama hostel pada umumnya? Nah, kalau yacht hostel ini merupakan nama yang digunakan oleh hostel-hostel yang tergabung dalam Yacht Hostel Federation. Ada klubnya. Jadi ada federationnya yang menggabungkan hostel-hostel gitu. Iya. Jadi ada federation kan berarti selain menggabungkan mereka juga mungkin mengatur, saling bertukar informasi. Kalau misalkan hostel yang ini penuh bisa direkomendasikan Dialihkan ke hostel yang hostel yang lain. Nah, ternyata ada federasinya, keren banget ya. Lucu ya. Oke. Dan next ini ada pension. Pension itu memiliki arti yang sama seperti guest house. Nah, ini istilah kata ini bakal sering banget kalian jumpai di daerah wisatawan seperti Turki ataupun negara-negara di sekitar Laut Mediterania. Nah, di Turki ini banyak banget nih pension. Guest house lah kayak kita ya di sini yang murah dan pastinya masuk ke kantong para backpacker nih harganya. Betul banget, karena kalau misalkan kalian berwisata ke Turki, budget kalian itu yang paling besar adalah untuk mencicipi keanekaragaman kenikmatan duniawi dari makanan-makanan Turki. Kulinernya di sana. Gitu, jadi kalian kalau misalkan budgetnya mau dialihkan untuk mencoba keanekaragaman kuliner yang enak-enak banget di Turki, kalian bisa mencari solusi dengan menginap di guest house. Ya, karena biayanya lebih murah. Jadi kalian bisa saving money untuk kulineran. Benar, karena di Turki kayaknya nggak ada yang nggak enak deh makanan sana deh. Oh iya, kamu udah pernah ke sana? Enak-enak banget. Aku udah pernah ke sana, cuma 1 malam sih. Tapi itu sih enak-enak banget sih makanannya. Iya, seriously. Terus juga satu negara
ini yang paling aku gak ngerti. Satu negara gak ada orang jelek sumpah. Cakep semua. Cakep semua. Gak cewek gak cowoknya. Gak cewek gak cowok, cakep semua. Ya udah Karena kita balik aja. Kamu kita kesana aja yuk. kita kesana ya. Malah ini loh, ada orang yang menobatkan Turki itu sebagai orang-orang paling ganteng dan cantik sedunia. Ada juga tuh yang Tapi iya sih ya, melihat dengan face mereka yang hampir-hampir mirip kayak Timur Tengah gitu kan. Iya betul banget. Tapi kulit mereka tuh putih-putih ya. Percampuran Timur Tengah dan Eropa ya. Eropa gitu Eropa, ya. iya. Jadi sudah dipastikan kalau kita ke sana terus tiba-tiba ketemu jodoh ya anak kalian pasti cakep lah. Udah Fix. Gak usah ditolak lah. I love you, oke I love you tuh langsung gitu ya. Nggak ada kata, ntar dulu ya saya pikirkan dulu. Gak ada. Hey I love you, oke I love you tuh, I love you tuh langsung. Kapan merit, kapan? Gak gitu juga sih Nuka gitu. Nah selanjutnya ini ada dormitory room. Ini merupakan tipe kamar ya. Bisa dibilang tipe kamar ini dimiliki oleh hostel dan para guest house nih. Dalam satu dormitory biasanya ada 4 hingga 12 tempat tidur. Nah ini bisa menjadi solusi juga ya. Ini istilah lainnya supaya kalian juga menambah wawasan. Kalau misalkan tiba-tiba ada di sini kita ada dormitory room. Nah ini yang kalau misalkan kalian bingung artinya adalah dalam satu dormitory terdapat 4 hingga 12 tempat tidur gitu. Kayak model hotel kapsul gitu ya. Jadi satu ruangan tuh ada banyak kamar gitu ya. Gitu yang hanya ya mungkin ini harganya juga masih lebih jauh terjangkau ya karena kita sharing dengan banyak orang gitu ya. Iya gitu. Nah atau ini nih, ini juga bisa menjadi solusi ataupun kalau di Indonesia juga sebenarnya udah familiar banget nih, bunk bed. Nah bunk bed itu sebenarnya apa sih? Bunk bed itu adalah tempat tidur susun. Nah kamar bertipe dormitory biasanya menyediakan fasilitas ini. Nah bunk bed jadi tau gak sih yang kayak kamar tempat tidur satu atas ada, satu di bawah. Ada atas lagi ya gitu. Tipe tempat tidurnya yang tingkat gitu ya. Benar. Kalau tipe tempat tidur tingkat gitu, kamu tipe yang milih tidur di bawah atau di atas? Di bawah sih aku takut. Takut goyang-goyang ya kalau di atas yang kikuk-kikuk gitu ya. Karena aku tipe orang yang kalau tidur tuh ntar bolak-balik gitu. Takut jatuh aja gitu. Oh di atas. benar. Karena emang dibagi dua tipe orang nih. Orang yang suka tidur di bawah atau orang yang suka tidur di atas. Gitu. Nah, kalau kamu? Kalau aku berhubung aku orangnya suka banget tidur kayak di tempat yang di ayunan, di kapal, suka goyang-goyang. Oh di gitu. atas. Jadi aku tipenya di atas, goyang-goyang dikit malah tambah ngantuk, tambah pulas gitu tidurnya. Oh iya bisa deh begitu ya. Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada B&B. B&B. Apakah B&B? Ini adalah ternyata bed and breakfast. Gitu. Jadi kalau kalian memesan hotel dan menemukan istilah B&B, jangan panik, nggak usah telepon polisi karena ini artinya hotel tersebut juga menyediakan sarapan bila Anda menginap di sana. Betul. Nah, apalagi ini masih banyak banget. Banyak banget. Ini ada butik hotel, sama sih seperti hotel. Cuman kalau butik hotel nih biasanya fasilitas dan kenyamanannya udah mirip-mirip lah. Dia bukan hotel tapi mirip kayak hotel. Nah, biasanya terletaknya tuh ciri khasnya pada interior ruangan dan pelayanan yang ditawarkan lebih personal. Betul. Coba nanti kita kalau mau backpackeran kita cari butik hotel tuh kayak gimana? Lebih personal ya. Seperti apa lebih personal? Ya makanya aku bingung di sini, ditawarkan pelayanannya lebih personal. Menyediakan jasa curhat gitu? Siapa tahu kamu pas backpackeran lagi patah hati kan? Jadi ya gimana Mbak? Kondisi hati Mbak lagi baik, benar atau patah? Iya, kayaknya menyediakan jasa curhat juga, menampung keluhan-keluhan kita, cerita hidup kita, terus juga lebih personal gitu ya. Ya ujung-ujungnya nggak backpackeran kita. Oh gitu. Curhat di hotel. Nggak jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Oke, next ada juga istilah flashpacker. Nah, kalau misalkan backpacker ini dikenal dengan tipe pejalan hanya dengan budget minim. Kalau flashpacker adalah tipe pejalan yang memposisikan dirinya di antara backpacker dan juga turis. Jadi nggak mau disebut backpacker, nggak mau juga disebut turis. Mereka maunya disebut flashpacker. Nah, kenapa bisa dikatakan flashpacker ini memiliki budget yang cukup besar tapi nggak sebesar budget perjalanan yang dimiliki para turis. Jadi budgetnya tidak seminim backpacker. Tapi juga untuk menjadi turis juga belum mampu. Nah, akhirnya mereka menjadi tengah-tengah flashpacker. Gitu.
Nah, ada banyak ya ternyata istilah-istilahnya. Banyak banget kalau di istilah traveling gitu kan. Cocok. Apalagi nih yang berikutnya glamping. Nah, ini pasti kalian udah sering banyak dengar deh istilah glamping. Nah, tapi kalian beneran tahu nggak sih glamping itu apa? Nah, sebenarnya glamping ini nih perjalanan dengan budget murah, tapi sedikit lebih mahal sih dari budget backpacker. Gitu. Jadi hampir seperti tadi yang kamu sebutkan barusan, flashpacker itu bedanya flashpacker kan orangnya, sedangkan glamping ini merupakan istilah atau tipe perjalanannya nih. Seperti backpacker dan backpacker ialah orang yang melakukan backpacking, sedangkan backpacking adalah traveling dengan budget seminim mungkin. Nah gitu, jadi kalau misalkan tadi flashpacker adalah orangnya yang berada di antara backpacker dan juga turis. Nah kalau misalkan glamping ini adalah itemsnya gitu. Yap. Tidak semahal budget, tidak semahal hotel, tapi juga tidak semurah Hostel. hotel kayak gitu-gitu. Jadi ada glamping. Yap. Lanjut. Location. Nah, locationnya aku banget nih. Iya, si seringan ya. Kita banget sebagai nih. location nih. Kita tuh location banget nih. Location, wisata di negeri sendiri artinya. Nah, kita menikmati keindahan diri sendiri. Mungkin kamu bisa menjadi location kalau misalkan negara kamu itu secantik Indonesia. Kita di Indonesia nih ya, tinggal di Jakarta. Tapi kita punya Bali, kita punya Jogja, kita punya Sumba ya, yang di NTT yang wisatanya lagi naik-naik daunnya. Timur Indonesia, cantik banget. Parah. Jawa budayanya menawan, makanannya juga impian. Iya, di sana tuh pulang-pulang pokoknya dari daerah Jawa bisa naik aja berat badan. Itu pasti ya. Nggak bisa nahan ya, Bu. Nggak bisa untuk nahan. Aduh, enak banget sih itu. Jadi saya jadi kangen. kangen jalan-jalan kan? Yuk, bisa yuk, pandemi selesai yuk. Yuk, Yuk. dewasa yuk. Yuk, harga tiket pesawat tolong murahin juga yuk. Udah ya. Tapi kalau misalkan kamu mau liburan nih, sering nggak sih ditanya kayak budget kamu berapa? Iya. Tapi kalau menjadi backpacker sih aman, nggak perlu worry untuk itu karena kita kan pasti udah paham kan. Mau perginya ke kota mana nih gitu. Uangnya segini, ya bener-bener udah nyari kayak tadi hostel yang murah deket kota di mana. Kendaraan di sana kira-kira daripada mobil, karena kita sendiri kayaknya efisien naik motor gitu kan, sewa motor. Jadi mungkin kalau sama kelompok yang akan ditanyakan. Iya kan? Budgetnya berapa nih? Berapa nih? Tapi ada juga ini istilah budget itu digunakan sebagai budget travel. Nah, ini merupakan orang yang berjalan-jalan dengan budget yang terbatas tanpa mengurangi kenikmatan perjalanan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin budget nggak bisa diartikan secara literally gitu kan. Yap, betul. Nah, karena kalau misalkan kita ngomongin budget, budget travel pokoknya apapun yang ada budgetnya di depan berarti ini yang paket murahnya gitu. Betul, terus tadi kalau budget travel selanjutnya ada budget atau low cost airlines. Nah ini lebih penting lagi nih kita cari nih promo-promo ini. Saya sih selalu menggunakan low cost airline ya. Saya juga tidak memungkiri lebih baik pakai low cost airlines daripada yang mahal-mahal, uangnya bisa dialokasikan buat nanti pas di kota tujuan. Nah benar banget, karena mendingan kita mencari penginapan yang lebih baik dibandingkan pada saat penerbangannya mewah tapi nggak bisa nyewa di tempat yang enak gitu kan. Bener, toh sama aja kan. Sebenarnya sama-sama kita di atas awan kalau naik airlines gitu. Benar. Ya biasanya sih kita tuh nyari-nyari tiket promo pesawat yang murah atau apa ya kan, karena mempersiapkan dari jauh-jauh hari, nggak beli dadakan karena kalau beli dadakan takutnya kan harganya udah tinggi. Yes, benar Gitu. banget. Nah biasanya tuh aku suka nyari-nyari kalau misalkan di budget airlines itu aku biasanya suka nyari kalau nggak AirAsia, ada Jetstar, terus juga ada Tiger Airways, terus ada juga Cebu Pacific. Ya itu kalau kalian mau keluar negeri ya. Iya, benar banget. Bener. Nah ada apa lagi selanjutnya nih? Ini ada career break. Nah ini istilahnya biasa digunakan di UK atau enggak di Amerika nih ya. Nah career break ini merupakan masa istirahat setelah seseorang berhenti dari pekerjaannya. Nah biasanya kalau misalkan di Amerika ataupun di Inggris ini
budayanya adalah ketika mereka berhenti dari suatu kerjaan, mereka akan melakukan perjalanan. Kayak misalkan kalian inget gak sih film Eat Pray Love? Nah itu bisa disebut sebagai career break. Oke. Gitu. Gitu ya. Nah, ada juga couchsurfing. Ini biasanya sih jaringan pertemanan ya, yang anggotanya merupakan orang-orang dari seluruh dunia yang mempunyai minat pada traveling nih. Jadi para backpacker banyak yang ikut jaringan ini untuk menghemat biaya perjalanan dan mencari teman juga. Karena kalau kalian bisa nginep di salah satu anggota couchsurfing itu kan udah menghemat biaya jatuhnya kan. Dan jaringan serupa lainnya adalah Belcom dan Hospitality. Jadi couchsurfing ini sendiri adalah sebutan bagi mereka-mereka yang bertindak sebagai tuan rumah. Sedangkan server adalah tamu atau mereka yang ingin sekedar singgah atau bertemu couchsurfernya. Nah gitu, jadi kalau misalkan kita bepergian gitu ya, dibanding kalian kenalan-kenalan, nah ini udah ada caranya nih melalui beberapa situs-situs pertemanan atau jaringan pertemanan gitu. Betul. Nah di situ kalian bisa mendapatkan informasi-informasi sebelum melakukan perjalanan juga. Jadi kalian udah bisa ngelis banget nih, kalian gak akan mengeluarkan budget-budget yang salah sasaran. Gitu, jadi ya tau gitu nggak naik ini, tau gitu kita nggak makan di sini, tau gitu nggak nginep di sini gitu kan. Nah ini kalian bisa mendapatkan informasi nih. Gitu. Jadi nggak salah inilah ya, nggak nyesel dah nanti antara buat traveling malah jadi nyesel untuk mikirin hal-hal yang kayak gitu. Iya, daripada coba-coba gitu kan. Untuk traveler kok coba-coba. Ya, bisa aja memang ya. Lanjut, ada apa ini? Ada gap year. Nah ini memiliki konsep arti yang sama aja sama break career, tapi gap year ini biasanya digunakan di negara barat. Nah pelaku gap year adalah orang yang baru aja lulus sekolah atau kuliah. Bahkan beberapa negara seperti New Zealand ini sangat mengajurkan warganya untuk melakukan gap year. Negara-negara di Asia dan Eropa menjadi tujuan pelaku gap year ini. Jadi ini disarankan sekali untuk orang yang misalkan baru lulus kuliah, lulus sekolah. Nah, ini untuk melakukan perjalanan nih, selain untuk refreshing gitu kan, kalian juga akan siap lagi nih untuk memulai tahun ajaran baru gitu. Wah, enak ya. Mereka bahkan sampai dianjurkan loh untuk gap year ya. Coba kita di sini dianjurkan juga. Senang hati pasti tuh para siswa-siswa sekolah. Iya, makin semangat ya untuk bisa lulus ya supaya bisa liburan gitu. Bener. Selanjutnya ada live on board. Nah, istilah ini banyak digunakan ketika traveler harus tinggal beberapa waktu di atas kapal atau kereta. Nah, kamu pernah nggak? Enggak sih, selama itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kamu pernah? Ya, aku pernah sih. Sebenarnya gini. Kalau live on board atau LOB biasanya, nah itu tuh ada paket-paket wisata di mana kita bisa stay beberapa hari dengan fasilitas yang ada di dalam kapal. Nah kita bisa nginep di situ, ada chefnya juga, ya kan. Kita dari makan pagi, siang, malam udah ada di situ. Terus juga akan mengantarkan kita ke tempat-tempat wisata kayak misalkan kita mau snorkeling kita mau foto-foto atau kita mau diving. Nah tapi kita tinggal benar-benar di kapal itu. Nah kita juga bisa melakukan perjalanan LOB ini dari satu tempat destinasi ke tempat lainnya. Gitu, jadi sambil jalan-jalan, sambil menelusuri wisata-wisatanya, nyoba-nyobain, jadi nggak perlu bolak-balik terbang-terbang naik pesawat gitu. Udah langsung LOB aja. Cuman memang biasanya paket yang ditawarkan itu harganya lumayan. Karena emang bahan bakar kapal kan lumayan ya say gitu. Iya, jadi makanya harganya agak lumayan ya. Gitu. Nah kalau aku bukan LOB yang tinggal di kapal begitu, saya mah tinggal di kapal nelayan pernah. Beda ya say gitu. Beda. Untungnya tapi dia tadi bisa menjelaskan ya. Iya. Ngerti, cuman belum mampu aja untuk beli paketnya gitu. Iya, paket kapal nelayan dulu. Paket kapal nelayan aja dulu, paling nggak ngerasain berapa hari gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau kita ngomongin istilah tuh sebenarnya nggak bisa habis ya. Nggak bisa habis karena banyak banget istilah-istilah di backpacker itu yang dikenal. Tapi kali ini kita mau bahas tentang tipsnya dulu gimana deh, biar bisa jadi traveling backpacker nih. Nah ini penting banget untuk kamu yang mau mulai berwisata tapi juga nggak harus mengocek budget mahal-mahal. Mahal-mahal. Betul. Yang pertama,
Ada biasanya nih kalian bisa cari temen juga saat traveling, ya kan. Nah ini pergi sama temen tuh nggak mesti yang harus gerombolan kelompok sih, satu aja orang udah cukup gitu kan. Karena ini bisa jadi cara termudah untuk membagi dana yang keluar, kayak sewa hotel ya kan. Harusnya kita bayar sendiri, kalau kita bawa temen minimal satu aja kan udah bisa sharing tuh bayar hotelnya gitu. Jadi dana kita nih bisa lebih hemat gitu. Bener banget. Nah, apalagi kalau misalkan tips berikutnya nih ya, kalau kita liburan, kamu pernah nggak sih Pernah. mengunjungi sebuah kota lebih dari satu kali? Pernah. Pernah kan? Nah, makanya kalau misalkan kalian liburan itu jangan lupa kalian ramah-ramah lah dengan orang-orang di sana. Bertemanlah dengan mereka. Ketika kalian pulang juga kalau bisa tetap keep kontak, karena who knows ketika kalian balik lagi ke sana, Iya betul. kalian bisa mengunjungi kenalan kalian. Nah, ini lumayan loh kalau misalkan kalian baru turun langsung dijemput di airport sama temen. Iya. Begitu juga menghemat. sebaliknya ketika teman kalian tersebut mengunjungi kota kalian, Nah, kalian kalian juga bisa juga gitu. jemput. Nah, itu tuh bisa menghemat banget nih kalau misalkan kalian mau berlibur. Jadi kalian hubungi kenalan, make a friend gitu kan, bina hubungan baik, dan juga jangan putus di situ aja. Silaturahmi harus tetap Ya, berjalan. jadi kedepannya bisa saling tolong menolong ya kalau kita lagi berkunjung ke kotanya. Bener banget. Nah, yang ketiga udah kita bahas berkali-kali ya, kalau mau enak jadi backpacker, traveling backpacker, pastinya nih kita harus pilih penginapan yang murah. Nah, Ya kayak tadi kan udah banyak banget kita bahas tuh. Penginapan, kalian punya budget misalkan di hotel, ya silakan misalkan. Tapi kalau enggak ada hostel, terus tadi ada guest house, banyak sekali ya kan. nah itu penting banget. Kenapa? Mm-mm. Karena biasanya kalau kita kita sewa penginapan yang mahal gitu ya, bikin malas jalan gak sih? Iya jadinya udah nyaman di kamar, pengennya rebahan, yang niatnya tadinya pengen kemana malah jadi Mager. mager ya Nah, kan. gitu. Jadi kalau misalkan penginapan selama masih layak tempat tidurnya, kamar mandinya masih layak, itu kalian mendingan pilih aja yang murah. Karena apa? Itu kan cuma buat istirahat doang. Yang paling Ya. penting adalah kegiatan kalian di luar. Nggak usahlah kalian menghabiskan budget besar-besar untuk penginapan. Iya betul, apa gitu cuma numpang tidur ya Kita mah anaknya nggak merugi banget ya, Say. Gak mau rugi saya. Masalahnya sampai hotel juga ntar malam gue tidur doang, gak usah yang mahal-mahal lah. Iya. Karena udah kepengen pikiran, udah banyak tempat yang mau didatengin. Kecuali kalau honeymoon, Oh, itu beda lah. Bo ya. Bolehlah kalian habiskan budget kalian untuk penginapan. Itu sih saya dukung. Karena itu demi kenyamanan. Betul, demi masa depan ya. Oke, yang selanjutnya ini ada apa nih? Pilih waktu dan tempat makan yang tepat. Maksudnya ya kalau kalian di hostel kan nggak dapat fasilitas breakfast kan, kalian bisa bangun agak siang, nanti keluar hostel udah langsung makan siang. Ya, benar banget. Hemat biaya banget tuh. Nah, atau kalau misalkan kalian mengatur-ngatur dana gitu kan, kalian bisa pepet-pepetin nih jam bangun kalian, jam sarapannya Iya, dengan iya. jam makan siang. Jadi Iya, tadi. sekalian gitu Biar kan. sekalian makan siang. Itu benar banget sih. Hemat, Itu hemat banget sih. ya kan? Kalian kalau sarapan makan aja yang banyak gitu kan. Iya. Kenyang sampai sore. Sore baru makan lagi. Sore baru makan lagi. Atau enggak kalian tidur deh tuh, bangun udah mau menjelang makan siang. Nah, Mandi, keluar hotel, langsung cari makan siang. Jadi tadinya lupa tuh sarapan kan kelewat. betul. Mm-mm. Langsung cari makan siang gitu kan, terus sore kalian makan, pas malam obat mah aja. Iya bener. Nahan buat sampai pagi ke siangnya lagi. Sampai pagi ke siangnya. Ya, itu mah yang ada kalian bukannya asik jalan-jalan, sakit sih Bo. Pulang-pulang tifus ya kan. Karena nggak merugi, pulang-pulang tifus jadinya. Keluar duit lebih banyak lagi ke dokter. Bener banget. Nah, tapi ini bisa menjadi satu solusi juga nih. Kalau misalkan kalian ke kota-kota besar gitu, kalian tuh bisa belanja ke supermarket nih. Jadi nggak semua makanan itu harus kalian makan di luar atau jajan. Kalian bisa menyiapkan makanan kalian sendiri di kamar gitu. Itu menghemat biaya juga sih, aku juga pernah kayak gitu tuh. Menghemat biaya. Jadi janganlah kalian menghabiskan budget kalian tiap kali makan di luar. Itu nggak berasa, iya. budgetnya besar loh. Besar. Ya palingan kalian bawa mie instan. Nggak apa-apa lah, tapi jangan tiap hari juga Iya, ya. keriting lambung kalian nanti Nah, yang kelima ini juga kelima tadi kamu udah bahas belum? Belum.
Berarti kita bahas yang kelima sekarang. Hindari traveling di akhir pekan karena biasa kalau akhir pekan apa-apa rame dan mahal. Betul. Harga naik, mendingan pilih di weekdays. Jadi kalau kalian memang pengen yang backpackeran yang nyaman cari-cari hari yang memang kalian bisa cuti ya, tapi pilihnya di weekdays karena kalau weekend itu beneran deh tempat wisata dimanapun atau tempat-tempat daerah-daerah kota yang memang tujuan destinasi wisata itu pasti akan ramai dan semua harga naik, say. Betul. Selain kalau misalkan kalian itu traveling di akhir pekan ya, selain mahal banget budgetnya, nah kalau aku sih tipe yang gak nyaman karena bakal jadi rame banget gak sih? Kayak misalkan kalian mau ke air terjun. Bener tuh, itu bukan jadi kayak air Cendol terjun. saya gitu Cendol. kan. Itu yang ada sekumpulan orang-orang yang ada ntar pada itu di situ. Iya kan, jadi enakan sih sebenarnya di weekdays selain harganya juga lebih murah, kalian juga bisa merasa ini tempat punya saya sendiri nih gitu kan. Iya, Kayak sepi. ini air terjun punya kita sendiri, kita bisa nikmatin, Bener. mau foto-foto nggak keganggu gitu Betul. kan. Terus apa yang keenam nih? Dan yang gak kalah penting adalah sebelum melakukan perjalanan kalian harus melakukan survei terlebih dahulu ya. Jadi mulai dari survei harga penginapan. Kalian mau wisatanya ngapain aja, di daerah mana, dan di daerah situ option penginapannya ada apa aja. Nah kalian bisa mulai telepon atau kalian booking terlebih dahulu. Terus juga kalian survei-survei, kan banyak kalau misalkan dari satu destinasi wisatawan yang lainnya, kalau misalkan di beberapa web ya itu ngasih komen di bawah kan, mereka kemana aja, budgetnya berapa, terus atau kalian bisa nonton juga video-video lainnya gitu kan, yang memberikan banyak-banyak tips perjalanan sehingga kalian itu bisa merencanakan budget perjalanan kalian dengan lebih efisien. Betul, betul banget. Jadi survei buat rencana tadi udah sekaligus dijelaskan tuh sama aja ya. Terus yang paling penting ini catat pengeluaran. Jadi sebelum kalian jalan di list dulu kira-kira apa butuh biaya untuk tiket pesawat pulang pergi. Langsung biasanya tuh kalau beli pulang pergi lebih hemat ya. Lebih hemat karena biasanya banyak promo apa segala macam. Nah itu bisa kalian list dulu. Terus kira-kira kalian cari tahu dulu hostel atau tempat penginapan apa, harganya kira-kira berapa dikalikan berapa malam. Terus kalian kesana kira-kira mau tujuan wisatanya kemana aja. Nah itu di list tuh secara kotornya nanti kan buat pegangan kalian bawa budgetnya. Bener banget. Nah ini juga bisa menjadi catatan kalian ke depannya untuk kalau misalkan kalian nggak biasa liburan. Nah begitu kalian liburan kalian catat aja dulu, dari situ kalian bisa mulai menilai nih, gue tuh borosnya di mana sih gitu. Jadi untuk next perjalanannya kalian udah bisa lebih mengatur keuangan dengan lebih baik. Kalau aku biasanya boros pasti dimakan. Di makanan ya. Kita nggak nahan gak sih kalau di kota, apalagi yang belum pernah kita datengin gitu baru pertama kali, pasti pengen apa-apa dicoba gitu. Bener. Ini kasih nih loh, iya boleh coba gitu. Kayaknya kalau misalkan dari baru turun dari airport aja kita udah langsung nanya ya ke drivernya, misalkan Pak di sini makanan yang khas apa nih? Rumah makan yang enak apa Pak di sini? Itu yang gue tanya. Baru ngelangkah keluar. Oh udah lapar ya Mbak, pasti drivernya ngomong gitu. Enggak sih. Masalahnya saya pesawat pagi Pak, yang nggak mungkin sarapan subuh kan. Gitu. Terus apa lagi? Tadi udah catat pengeluaran. Yang ada penting banget nih. Nah ini penting juga kalau misalkan kalian perjalanan bawa uang receh ya, bawa uang receh gitu kan, itu lumayan lah kalau misalkan kalian mau ke toilet atau misalkan kalian mau bayar parkir. Nah ini jangan sampai lupa bawa uang receh nih kalau bisa, karena ribet banget kalau misalkan apa-apa harus kembalian. Nah kalau kalian di kota-kota besar kalian bisa kemana-mana dengan cashless. Nah kalau misalkan kalian ke daerah nggak semua bisa cashless nih, makanya perhitungan juga untuk membawa cash yang cukup karena tidak semua daerah itu menyediakan ATM yang banyak. Bener, kadang susah nyari malah ATM ya. Gitu, daripada susah nyari ATM ya kan? Gitu. Terus kalian juga buat menghemat biaya bisa bawa makan dan minuman sendiri, terutama pas lagi mau mengunjungi tempat-tempat wisatanya di kota tersebut gitu ya. Boleh tuh bawa cemilan, bawa apa daripada jajan mahal-mahal, karena biasanya kan ada beberapa daerah tuh yang benar-benar harganya mahal gitu loh. Ada yang murah, tapi ada yang benar-benar nasi segini harganya sekian. Itu ada aku temuin di beberapa daerah. Jadi lebih diperhatikan, jadi bawa deh tuh ya minum dan makan sendiri kayak snack-snack gitu. Benar banget. Apalagi kalau misalkan kalian mau berwisata gitu kan ke daerah yang kalian gak yakin kalian doyan atau enggak makanannya. Nah kalian bisa bawa
apa ya, topping sendiri nih kayak misalkan abon, kering Iya, kentang. benar-benar. Nah, kalian mau bawa rendang, mungkin rendang bisa tahan beberapa hari ya. Ya pokoknya makanan-makanan yang gak cepet basi. Betul. Jadi di lokasi tersebut nih kalian udah tinggal beli nasi aja gitu kan. Benar-benar, Murah lauknya kita meriah, udah bawa. kenyang, udah pasti doyan karena kita bawa sendiri kan. Gitu. Nah, ini juga bisa menjadi solusi untuk kalian yang nggak yakin apakah kalian akan suka atau tidak dengan makanan Makanan di di daerah situ. Suka atau enggak bukan masalah rasa ya. Bukan. Harga juga. Masalah harga juga. Kadang sampai tercengang-cengang saya. Hah? Kayak perasaan cuma makan pakai ini deh. Semahal ini. Ternyata memang biaya di sana mahal. Bukan hanya makanan yang tadi aku pesan, rata-rata untuk harga makanan di sana memang mahal. Ada beberapa kota di Indonesia pun kayak gitu. Iya, benar banget nih. Jadi kalau misalkan kalian datang ke restoran juga ini bisa menjadi salah satu solusi. Begitu kalian lihat di daftar menu nggak ada harganya, kalian nanya di depan ini harganya berapa. Iya, ini jangan harganya sampai kejebak. berapa. Iya, Mm-mm. gitu. Terus pergi sendiri, pulang juga sendiri pastinya. Betul. Karena jangan pakai agen wisata lagi-lagi untuk menghemat biaya. Tapi kalau ketemu jodoh boleh dong pulang berdua. Oh ya berarti pergi sendiri pulang berdua bawa jodoh. Boleh. Boleh banget kalau itu kan. Apalagi yang lagi nyari-nyari jodoh. Curhat mulu dari tadi ya kita ya. Oh, enggak. Ini cuma memberikan solusi aja ke pemirsa di rumah. Ya enggak? Iya enggak? Iya enggak, dong. karena aku yakin nih banyak yang sepengalaman. Gitu. Nah, ini dia kalau misalkan kalian ini ingin mengurangi budget, kalian bisa mengurangi pakai agen wisata. Nah, inilah kegunaan dari tips yang kita udah kasih tadi. Pertama adalah survei, terus membuat rencana perjalanan, budgeting. Nah, jadi kamu udah bisa mengatur segala kebutuhan traveling kamu tanpa bantuan. Nah, jadi udah bisa berwisata sendiri nih, gitu. Yang poin berikutnya perjalanan malam. Nah ini sewa penginapan sih lebih tepatnya kalau kita lewat darat kan. Kalau jalan malam sampai sana pagi, jadi kan hari malamnya itu nggak kehitung. Betul. Jadi emang hemat. Terus yang terakhir ada apa nih Aisyah? Nah, selanjutnya ini ada belanja sebagai daftar kegiatan terakhir. Nah, belanja ini kan kegiatan yang nguras dana banget pada saat traveling kan. Betul. Nah, cuman kalau emang ada dana yang dirasa cukup, maka belanja bisa menjadi sebuah kegiatan yang menutup perjalanan dengan membawa kesenangan. Jadi gini, kalau misalkan kamu mau beli oleh-oleh, jangan beli baru nyampe udah beli oleh-oleh habis budget kalian. Tahan di hari terakhir baru beli oleh-oleh. Jadi kamu tahu sisa uang kamu berapa. Iya, betul. Nah, itulah yang dibelikan oleh-oleh. Jangan Jadi di awal. mindsetnya jangan kebalik nih. Oleh-oleh yang utama, jalan-jalan belakangan salah. Nanti Karena yang kehabisan duit adanya. Betul. Ya itu tadi gimana, seru banget ya kita soal udah bahas tentang traveling backpacker ya kan. Sebenarnya banyak banget sih kalau mau ngomongin traveling tuh nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya dan juga bikin kita makin nggak sabar pengen liburan nggak sih? Iya, ayo dong cepet aku pengen liburan tanpa masker bisa nggak? Kayaknya pengap banget gitu nggak sih? Ya tapi mau gimana pun tetap ya sekarang walaupun udah agak longgar mungkin peraturan dari pemerintah, jangan dilonggarin protokol kesehatannya. Bener, tolonglah kita-kita ini yang udah gak sabar pengen liburan ya. Jadi kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga ini cepat berlalu. Kalau kaliannya bandel lagi, Kita nggak jalan-jalan liburannya. Ya udah, ini segmen 2 kita harus akhirin dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Kira-kira di segmen ketiga kita bakal bahas apa ya? Ya makanya tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Yang lebih baik.